Selamat datang di GKKD Revival Semarang. Mari kita terus giat mengikuti pelayanan-pelayanan yang ada. Berikut saya akan menginformasikan kegiatan-kegiatan yang dapat Bapak Ibu Saudara ikuti sepanjang minggu ini. Informasi yang pertama untuk GKKD Revival Kids. Berikut informasinya. Ibadah Sabtu Ceria untuk GKKD Revival Kids diadakan setiap hari Sabtu pukul 4 sore secara bergantian dilayani oleh satelit yang ada. Informasi kedua untuk kaum muda, teenager dan youth. Ibadah Midweek. Ini informasi untuk kalian. Sekalipun teenager dan youth selalu sibuk dengan begitu banyak kegiatan sekolah ataupun perkuliahan, tetapi tetap atur baik waktu kalian dan selalu utamakan Tuhan. Giatlah beribadah, termasuk ibadah midweek yang diadakan setiap hari Kamis pukul 7 malam. Informasi ketiga, renungan harian. Bapak Ibu Saudara dapat mengikuti renungan harian melalui channel YouTube GKKD Revival Semarang. Untuk mendapatkan informasi terupdate, Bapak Ibu Saudara dapat subscribe channel YouTube GKKD Semarang dan mengaktifkan tombol loncengnya. Informasi keempat, doa pagi yang diadakan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Berikut informasi selengkapnya. Mari bergabung dalam doa pagi bersama GKKD Revival Semarang dan jemaat GKKD yang berada di luar kota serta luar pulau pada pukul 5 sampai dengan pukul 6 pagi melalui aplikasi Zoom yang linknya akan dibagikan melalui Gembala Satelit. Kita akan terus bergiat di dalam doa, membawa setiap pergumulan bangsa kita kepada Tuhan. Berikut informasi doa bagi bangsa. Jemaat sekalian dapat mengikuti mobilisasi doa, di mana kita akan berdoa bagi gereja, bagi kota, bagi Indonesia, dan bagi bangsa-bangsa lewat tayangan live streaming setiap hari Rabu pukul 7 malam. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pelayanan doa pribadi, dapat menghubungi nomor-nomor telepon berikut ini. Kegiatan seputar pelayanan dalam minggu ini sudah diinformasikan. Bapak Ibu Saudara, sesaat lagi kita akan memulai ibadah online kita. Mari kita siapkan hati untuk memuji dan memuliakan Allah yang sanggup menolong kita dalam keadaan apapun. Mari kita beribadah dengan antusias, dengan hati yang haus akan kebenaran firman Tuhan, dan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah.
untuk kita semua. Mari kita hampiri tata kasih karunia Tuhan. Mari kita sembah Dia. Mari kita ulu-ulukan Dia. Wahyu 5 ayat 13 berkata, "Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya." Mari jemaat semua, saya undang untuk bangkit berdiri. Keselamatan dari Allah yang duduk di atas tahta dan Anak Domba, kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, kekuatan, hormat, kuasa, kekuatan bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. Amin. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita yang luar biasa. Keselamatan dari Allah, ya Tuhan, yang duduk atas tahta dan Anak Domba, dan Anak Domba, ya Yesus, kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, kekuatan, hormat, kuasa, kekuatan. Sama-sama kita mau katakan, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. Amin. Kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, kekuatan, hormat, kuasa, kekuatan. Kita mau serukan sama-sama. Bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. Amin. Selamanya, amin. Selamanya, amin. Haleluya. Beri kemuliaan dan hormat dan pujian buat Tuhan Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa. Kami puji Kau dengan kekuatan kami, Tuhan. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, segala kuasa di tangannya. Ya Tuhan, segala Tuhan, ya Raja, segala Raja, kuasanya kekal sama.
Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi ini ya Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaan-Mu atas bumi ini Tuhan. Aku suka dekat padamu, sebab Kau Allah perlindunganku. Ku datang ke tempat kudus-Mu untuk diubah, agar ku dapat beritakan karya-Mu. Aku suka dekat padamu, sebab Kau Allah perlindunganku. Ku datang ke tempat kudus-Mu untuk diubah, agar ku dapat beritakan karya-Mu. Kebenaran-Mu memerintah untuk selamanya. Segenap surga bumi sujud menyembah-Mu dalam keagungan. Kami gereja-Mu mengangkat suara dan memuji-Mu. Penuhi kami dengan kemuliaan-Mu, biar kerajaan-Mu didirikan di bumi. Aku suka dekat padamu, sebab Kau Allah perlindunganku. Ku datang ke tempat kudus-Mu untuk diubah, agar ku dapat beritakan karya-Mu. Kebenaran-Mu memerintah untuk selamanya.
Pemerintahan-Mu itu yang dinyatakan atas bangsa dan negara kami Indonesia, atas gereja kami Tuhan, supaya keselamatan-Mu itu bisa dimiliki oleh semua orang. Kebenaran-Mu memerintah untuk selamanya. Segenap surga bumi sujud menyembah-Mu dalam keagungan. Kami gereja-Mu mengangkat suara dan memuji-Mu. Penuhi kami dengan kemuliaan-Mu, biar kerajaan-Mu didirikan di bumi. Kebenaran-Mu memerintah untuk selamanya. Segenap surga bumi sujud menyembah-Mu dalam keagungan. Kami gereja-Mu mengangkat suara dan memuji-Mu. Penuhi kami dengan kemuliaan-Mu, biar kerajaan-Mu didirikan di bumi. Biar kerajaan-Mu didirikan di bumi. Biar kerajaan-Mu didirikan di bumi. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku.
semua yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau masuk ke hadirat Tuhan lebih-lebih lagi. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dan kebenarannya. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terima kasih untuk lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk waktu ini jika kami bisa duduk tenang di hadapan-Mu Tuhan, untuk kami dengarkan kebenaran firman-Mu. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. katakan ku bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur ya kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Ya Tuhan, jiwa kami menanti-nantikan akan Engkau Tuhan. Hati kami haus dan lapar akan Engkau. Puaskan dahaga kami Tuhan. Puaskan jiwa kami saat kami mencari wajah-Mu. Kami yang lelah, kami yang berbeban berat, kami yang sakit Tuhan. Kami semua datang kepadamu. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, pulihkan kami, sembuhkan kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada
tiada yang sepertimu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami menikmati hadirat Tuhan, menikmati lawatan Tuhan, menikmati jamahan Tuhan. Mari ya Tuhan berfirman bagi kami pagi hari ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dan kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita lihat di dalam kitab Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di tengah-tengah situasi yang sulit hari-hari ini, masa pandemi COVID-19, terdengar banyak kabar, kesedihan, kabar yang membawa duka cita kepada setiap kita. Ada kesusahan-kesusahan yang kita alami. Namun pagi hari ini, kita boleh dihiburkan oleh kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengar, yang boleh kita renungkan pada pagi hari ini. Dikatakan bahwa ayat firman Tuhan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Saudaraku, Tuhan memberikan satu ilustrasi, gambaran tentang kondisi tubuh manusia, bahwa kita mengalami lapar supaya kita makan. Kemudian juga kita mengalami haus atau dahaga. Dan saudaraku, makan dan minum menjadi satu kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi oleh manusia secara jasmania supaya tubuhnya tetap hidup. Nah, demikian pula dalam kehidupan kerohanian kita, saudaraku, bahwa makan makanan rohani, firman Tuhan, dan satu kerinduan yang dalam akan Tuhan, itu menjadi satu hal yang mutlak di dalam kehidupan kita, saudaraku. Kalau lama-kelamaan manusia tidak makan dan tidak minum, dia bisa mati. Demikian pula kerohanian kita. Kalau kita tidak memberikan makanan-makanan rohani di dalam kerohanian kita bisa mati. Oleh karenanya saudaraku, ini menjelaskan kepada kita bagaimana pada situasi yang sulit hari-hari ini, kita tetap terus berharap kepada Tuhan, bahwa kita memiliki kerinduan yang dalam akan Tuhan, sehingga digambarkan sebagai orang yang lapar dan haus akan kebenaran, lapar dan haus akan Tuhan sendiri, merindukan kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Lalu kita bisa melihat bagaimana orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Kita akan melihat di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Tetapi
carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Haus dan lapar ditunjukkan dengan mencari, mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu menjadi prioritas di dalam hidup kita. Kita setiap waktu, setiap hari terus mengejar Allah, mengejar kehadirannya, untuk kita senantiasa terhubung dengan Dia. Kita mengalami firman-Nya, kita boleh mendengar firman-Nya, dan oleh karenanya kita hidup di dalam Dia. Saudaraku, materi diperlukan oleh tubuh kita. Tetapi yang utama di dalam hidup kita adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa itu semuanya yang ditambahkan kepada kita? Adalah perkara-perkara materi, kekayaan yang dikejar oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Itu akan ditambahkan bagi orang-orang yang percaya. Artinya saudaraku, ada jaminan pemeliharaan yang daripada Tuhan. Sehingga disampaikan kepada kita, jangan kamu khawatir akan apa yang akan kamu makan, minum, dan pakai. Karena Tuhan pasti akan memeliharanya. Tuhan menyediakannya bagi kita, saudaraku, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bukan berarti pula kita maknai bahwa orang percaya itu tidak bekerja, tidak melakukan sesuatu apapun. Namun karena dia memiliki cara pandang bahwa Tuhanlah yang utama di dalam hidupnya, maka segala sesuatu yang ia kerjakan, dia kerjakan dengan kesungguhan hati. Dia lakukan dengan sepenuh hati, sekuat tenaga. Karena apa yang dilakukannya itu untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga ketika bekerja, ketika berbisnis, ketika studi belajar, dia akan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Karena dia sedang menyatakan kemuliaan Allah di tengah-tengah studinya. Dia sedang menyatakan kemuliaan Allah di tengah-tengah pekerjaannya. Dia menyatakan kemuliaan Allah di tengah-tengah bisnisnya. Sehingga saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang tidak boleh kita lupakan adalah Tuhanlah yang nomor satu di dalam hidup kita. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Inilah wujud kehausan dan kelaparan akan Tuhan di dalam hidup kita. Hasrat yang dalam dengan sepenuh hati untuk merindukan Allah itu nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Kehidupan kita bersama. Ada manifestasi kasih Allah, ada manifestasi kuasa Allah, dan firman Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku, lapar dan haus akan Tuhan juga bisa kita lihat di dalam Keluaran pasal 33 ayat 13 dan 18, di mana Musa mengalaminya, bahwa kerinduannya yang dalam adalah berjalan bersama dengan Allah. Saya bacakan bagi kita semua. Ayat 13, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Ayat 18, tetapi jawabnya,
perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Ungkapan kerinduan Musa kepada Tuhan Allahnya untuk melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kehidupannya, di tengah-tengah bangsa yang dipimpinnya, di mana dia ada di dalamnya. Saudaraku, kejadian ini dilatar belakangi setelah bangsa Israel membuat patung lembu emas. Mereka memuji, mereka bersuka cita karena mereka menyembah patung lembu emas itu. Kemudian Allah menyatakan, membuat keputusan dan disampaikan kepada Musa, "Aku tidak lagi berjalan di tengah-tengah mereka, supaya aku tidak membinasakan mereka. Tetapi aku akan mengutus malaikatku untuk menyertai mereka, bangsa Israel." Namun apa yang menjadi respon Musa, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Musa lebih memilih kehadiran Allah bersama-sama dengan dia dan bersama-sama dengan bangsanya untuk berjalan terus bersama dengan Allah. Itu adalah respon Musa. Dia membuktikan bahwa dia lapar dan haus akan Tuhan. Dia rindu kehadiran Allah setiap waktu di dalam hidupnya dan juga bagi bangsa Israel. Demikian pula hari-hari ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh merindukan lawatan Allah atas kita secara pribadi, juga lawatan Allah yang terjadi atas bangsa kita. Di tengah-tengah kesulitan bangsa ini, kita semua membutuhkan lawatan Allah yang sungguh kuasanya luar biasa, kasihnya besar kepada seluruh umat manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah biarlah menjadi kerinduan kita hari-hari ini. Di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi, jangan sampai kita meniru bangsa Israel yang tegar tengkuk, sekalipun mengalami mujizat, sekalipun disertai Tuhan, namun mereka tetap menyembah patung berhala. Mereka membuat patung lembu emas untuk dipuja-puja dalam hidupnya. Saudaraku, mari kita senantiasa datang kepada Tuhan untuk menyembahnya, memujinya. Kita menaikkan syukur kepadanya bahwa dialah Tuhan Allah kita yang memberikan keselamatan, yang memberikan anugerah. Musa berkata, kiranya mendapat kasih karunia di hadapan-Mu. Beritahukanlah kiranya jalan-jalan-Mu kepadaku, sehingga aku mengenal Engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapan-Mu. Biarlah hari-hari ini kita juga berkata, ya Tuhan, nyatakanlah jalan-jalan-Mu bagi kami. Kami membutuhkan tuntunan-Mu untuk kami melewati kesulitan hari-hari ini. Kami mau bersama dengan Engkau. Apapun keadaannya, aku mau seperti Musa berkata, aku mau berjalan dengan Engkau, apapun keadaannya. Dan itu adalah pilihan yang luar biasa di dalam Tuhan. Lapar dan haus akan Tuhan juga kita bisa lihat di dalam Mazmur pasal 42. Ayat 3 dan 7. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ayat 7. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Pemazmur yang menulis pasal 42 ini, saudaraku,
ada pada situasi di tengah-tengah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sehingga orang banyak di sekitarnya mempertanyakan kepada dia, di manakah Allahmu? Apakah engkau punya Allah? Kalau engkau punya Allah, mana buktinya? Apakah Allahmu menolongmu? Apakah Allahmu memberikan mukjizat kepadamu? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada cemooh dan ejekan di sana. Juga mungkin hari-hari ini kita sedang bergumul akan hal itu. Kemudian kita bertanya-tanya, Tuhan, mana Allah? Kapan Tuhan menolongku? Kenapa aku sakit? Kenapa aku mengalami kesulitan-kesulitan yang belum selesai? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, baik itu pertanyaan muncul dalam diri kita, maupun itu dikatakan oleh orang lain. Percuma engkau percaya, buktinya engkau tetap sakit. Percuma engkau percaya, buktinya engkau tetap kesulitan. Percuma engkau percaya, buktinya engkau tetap kekurangan. Saudaraku, ini waktunya untuk kita mengingat kebaikan Tuhan. Dan itulah yang dialami pemazmur. Dia melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Dan di tengah pergumulan yang seperti itu, saudaraku, boleh membangkitkan kerinduan, haus dan lapar akan Tuhan. Demikian pula hari-hari ini adalah waktu yang tepat di mana kita boleh semakin merindukan Allah di dalam hidup kita. Kita semakin lapar dan haus akan Tuhan. Kita terus mengejar kehadirannya. Kita terus mengejar firman-Nya. Kita terus mau mendengarkan suaranya, perintah-perintahnya. Terus kita mencari jalan-jalannya di dalam kebenaran firman-Nya. Hari demi hari itu boleh membangkitkan kita satu kerinduan yang dalam untuk memperolehnya dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dulu, kalau hari-hari kemarin Tuhan tolong saya, maka sekarang dan besok dan yang akan datang, Tuhan pasti menolong saya. Biarlah itu menjadi pernyataan kita, sehingga iman kita tidak goyah menghadapi satu situasi yang sulit hari-hari ini. Kita malahan membangkitkan satu kerinduan yang dalam dari diri kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Mari kita bersama-sama, gereja Tuhan, bangkit mengerjakannya. Inilah bagaimana pemazmur haus dan lapar akan Tuhan dalam segala situasi. Di pasal yang ke-63, ayat yang kedua dikatakan, Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Saudaraku, ini Mazmur Daud, di mana dia ada pada masa pengasingan di padang gurun Yehuda. Dia mengalami satu kondisi di mana dia jauh dari tabernakel, tempat untuk menyembah Tuhan, tempat kudus Allah. Saudaraku, mungkin hari-hari ini kita tidak bisa pergi ke gedung gereja yang biasanya setiap hari Minggu kita bersama-sama beribadah. Setiap hari Minggu kita bersama-sama bersorak-sorai di hadapannya. Setiap hari Minggu kita datang bersama, berkumpul, berfellowship satu dengan yang lain, melihat keadaan saudara-saudari kita. Mungkin juga di komsel-komsel, hari-hari ini kita tidak bisa berkumpul bersama-sama. Itu pula yang dialami oleh Daud. Dia dikejar-kejar oleh Saul. Dia melarikan diri, nyawanya terancam.
Nah saudaraku, situasi yang sama juga sedang kita alami saudaraku. Mungkin ada kabar-kabar duka cita yang kita dengar hari-hari ini. Saudaraku, kesusahan, kesulitan yang amat sangat. Namun saudaraku, Daud boleh menyatakan dia mencari Tuhan. Jiwaku haus kepadamu ya Tuhan. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Itu menunjukkan satu kerinduan yang sangat kepada Tuhan. Dan biarlah kita juga hari-hari ini mengalami kerinduan yang begitu rupa, begitu dalam dari hati kita. Ya Tuhan, aku mau mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Aku mau mengalami pengalaman-pengalaman pribadi dengan Engkau. Aku mau mengalami firman-Mu di dalam Engkau. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lapar dan haus akan firman Tuhan juga boleh kita lihat di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudaraku, Rasul Paulus memiliki kehendak yang indah di dalam Tuhan. Dia rindu mengenal Yesus. Dia rindu mengenal kuasa kebangkitannya. Dia rindu untuk ada di dalam persekutuan, di dalam penderitaannya. Ini luar biasa saudaraku. Dan dia katakan, aku mau menjadi serupa dengan Kristus dalam kematiannya. Wow, saudaraku, ini satu pikiran rohani yang indah dan luar biasa. Hari-hari ini umat Tuhan sedang mengalami pembentukan rohani. Hari-hari ini gereja Tuhan sedang mengalami satu proses. Kalau kita merespon dengan benar, kalau kita memiliki kerendahan hati, maka benarlah proses itu akan membentuk kita untuk kita semakin mengenal Dia yang telah menciptakan kita dan menjadikan kita. Kita semakin menjadi serupa dengan Dia. Wow, luar biasa saudaraku. Saya dan saudara semua semakin bertumbuh rohaninya, semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin bijaksana, semakin berhikmat di dalam Tuhan, menjadi manusia-manusia rohani yang indah dan menjadi banyak berkat bagi orang-orang di luar sana. Saudaraku, mari kita responi dengan semakin rindu dan satu kerinduan, kehendak, keinginan untuk mengenal Kristus, menjadi serupa dengannya. Itulah yang menjadi kehidupan kita hari-hari ini, untuk haus dan lapar akan Tuhan. Saudaraku, di dalam Matius pasal 5 ayat 6 yang tadi kita baca, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Bagian B-nya saudaraku, karena mereka akan dipuaskan. Saudaraku, dalam Yesaya pasal 55 ayat 1 dan 2 boleh menjelaskan kepada setiap kita apa yang dimaksud dipuaskan ini. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan?
dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Bagian B di ayat 2 dikatakan, dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Saudaraku, orang yang lapar dan haus akan Tuhan akan dipuaskan. Sehingga Tuhan Yesus ketika dia berkhotbah di bukit menyatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Dengarkanlah aku, kata Tuhan. Dengarkanlah firman-Nya setiap hari. Menjadi makanan rohani kita. Maka kita akan dipuaskan. Maka kita akan hidup. Karena yang kita makan adalah makanan kehidupan yang daripada Allah sendiri. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita terus haus dan lapar akan Tuhan. Hati-hati juga saudaraku akan hal-hal yang membuat kita tidak menjadi haus dan lapar akan Tuhan. Kalau dalam Matius 13 ayat 22 itu bisa disampaikan di sana bahwa kekhawatiran akan penghidupan itu membuat orang menjadi tidak merindukan Allah di dalam hidupnya. Orang mungkin berkata, seperti ini terus Tuhan tidak tolong saya. Sehingga untuk berdoa saja malas saudaraku. Untuk baca firman saja malas. Untuk beribadah malas saudaraku. Karena ada kekhawatiran di dalam hidupnya. Dia melihat kok tidak ada pertolongan daripada Tuhan. Karena hidupnya dikuasai oleh kekhawatiran. Sehingga dia tidak lagi haus dan lapar akan Tuhan. Sebaliknya juga kekayaan dunia. Keinginan akan berbagai hal. Kenikmatan hidup. Baik yang tertulis dalam Markus pasal 4:19 maupun Lukas pasal 8 ayat 14. Itu juga bisa menjadi penyebab orang percaya tidak lagi haus dan lapar akan Tuhan. Karena dia pikir, semuanya bisa. Saya bisa makan, saya bisa minum, saya bisa jalan-jalan, saya bisa pergi kemanapun. Kenyamanan hidupnya membuat dia tidak haus dan lapar lagi akan Tuhan. Juga kegagalan untuk tetap tinggal di dalam Kristus, di dalam Yohanes 15 ayat 4, itu juga menjadi penyebab orang percaya tidak haus dan lapar akan Tuhan. Mari kita sadari akan hal ini saudaraku, tetapi sebaliknya, malahan dalam segala situasi, itu membangkitkan kehausan dan kelaparan kita akan Tuhan. Saya setuju dengan pernyataan yang ditulis oleh hamba Tuhan. Dalam referensinya dia katakan, pada saat kelaparan dan kehausan orang percaya akan Allah dan kebenarannya sudah tidak ada lagi, mereka akan mati secara rohani. Mari saudaraku, jangan sampai setiap kita tidak memiliki kerinduan kepada Allah. Sehingga kita malas berdoa, kita malas baca firman, kita malas beribadah. Tetapi biarlah situasi hari-hari ini membangkitkan gairah kita untuk semakin dalam mengalami Tuhan, mengalami firman-Nya, mengalami kuasa-Nya, mengalami kuasa dalam penderitaannya. Kita boleh mengalaminya oleh karena kita semakin menjadi serupa dengan Kristus. Mari saudaraku, seajak setiap kita bangkit berdiri dan kita berdoa.
jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur ya kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Ya Tuhan, kami berdoa pagi hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Sungguh ya Tuhan, biarlah kami dipenuhi kerinduan yang dalam akan Engkau. Kami bergelora dengan lapar dan haus akan Tuhan. Lapar dan haus akan kebenaran-Mu boleh dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, sehingga kami semakin bertumbuh, semakin menjadi dewasa, semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan adalah Bapa yang baik bagi kami. Tuhan memeliharakan hidup kami. Kami tidak perlu khawatir lagi untuk apa yang kami makan, minum, dan pakai, karena Tuhan mengasihi kami. Ketika kami fokus terus kepada Tuhan, terus kami bersungguh-sungguh di dalam segala hal yang kami kerjakan, baik bekerja, berbisnis, studi, dan apapun yang kami lakukan itu, sungguh Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan kami bawa ya Tuhan, pada pagi hari ini, kerinduan yang dalam untuk lawatan-Mu bagi bangsa kami, untuk lawatan-Mu bagi provinsi kami, lawatan-Mu bagi kota kami, lawatan-Mu bagi desa kami, lawatan-Mu bagi gereja, bagi keluarga kami, pribadi lepas pribadi, di dalam nama Yesus Kristus. Sungguh Tuhan, hujan keselamatan, hujan pertobatan dicurahkan atas bangsa kami, atas setiap pribadi lepas pribadi, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami boleh melihat setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terjadi ya Tuhan atas semua orang di bumi ini, di bangsa ini, di kota ini, di desa ini, di keluarga ini, dalam nama Yesus Kristus. Karena Engkaulah satu-satunya jalan, kebenaran,
dan kehidupan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan lewat hamba-Nya yang begitu menguatkan iman kita. Mari terus arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus dan terus mempercayai janji-janji firman-Nya dalam hidup kita. Agar lewat hidup kita, Kristus terceritakan dan banyak orang datang kepada Tuhan. Tiba saatnya kita akan menghimpun persembahan. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Kami akan terus mengingat perbuatan-Mu yang ajaib di kayu salib sebagai bukti betapa Engkau sangat mengasihi kami. Kami tahu yang harus terjadi dalam hidup kami adalah apa yang Tuhan kehendaki. Kami mau terus giat mendukung pelayanan yang sedang dan akan dikerjakan oleh gereja-Mu untuk menjangkau banyak jiwa bagi Kristus. Bagaimanapun keadaan ekonomi kami ya Tuhan, kami akan terus memandang-Mu dan memberi dengan iman dan hati yang penuh dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, berikut informasi bagaimana dana persembahan dapat diberikan. Baik persembahan, perpuluhan, dana misi, dan dana diakonia dapat diberikan melalui transfer ke rekening Bank BCA atas nama GKKD Revival Semarang dengan nomor rekening 4091 755 755 atau melalui gembala di setiap satelit. Bapak Ibu Saudara, tetaplah semangat, tetaplah mempercayai perkataan Tuhan, tetaplah setia menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan sampai selama-lamanya. Salam kegerakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, buat pagi hari ini kami boleh memuji-Mu, kami boleh menyembah-Mu, kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami boleh menjadi pelaku firman-Mu dan terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, jemaat Tuhan, terimalah berkat yang daripada Tuhan, memberkati engkau senantiasa, keluar masukmu, apapun yang kau kerjakan, diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, penyertaannya sempurna bagimu untuk engkau mengalami kuasa dan kasih-Nya. Engkau boleh menceritakan kasih Tuhan yang heran dan besar kepada banyak orang
Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, di dalam nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati keluargamu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Minggu. Terus alami kelaparan dan kehausan akan Tuhan dan kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.